Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bikhairi walhamdulillah wa ustaz. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kok pagi jawabannya lemes ya? Udah sarapan belum? Ya, pada puasa hari ini saum? Enggak. Tayyib, kita ulangi. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Sabahul khair. Nah, gitu pagi harus harus lebih semangat, masih seger. Masa pagi sama kayak siang, ya kan? Nah, tapi pada sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali, ya, bisa belajar kembali. Walaupun nampaknya ini ada beberapa teman kalian yang nggak hadir, mungkin karena sakit dan sebagainya, ya. Kita doakan semoga yang nggak hadir hari ini, ada yang sakit hari ini, segera Allah sembuhkan dan segera bisa kembali belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya, sebelum untuk memulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum kita mulai, Ustaz pengawasan dulu ya. Yang disebutkan bilang hadirah. Baik. Kelas berapa ini? 7C. Sebentar. Azra Ufaira hadir. Anita Viviandi ghaibah. Ila aina dhahabat? Fisakan? Lam ta'ti ila huna? Anisa Aurora? Anisa Destrianti? Anisa Zakia Salsabila? Bilqis? Dipa Nugraha? Fatikah Rizki? Hikmatul Maulida? Rajaat? Limadha maridah? Oh, syafahallah syifaan ajilan. Karunia rahmah? Khairun nisa? Anti? Luqyana? Putus Sibau? Masyitah? Nabila? Nadia? Nadia kharajat. Octaviona? Rafa? Rahmatul Ulya? Maridah? Raihana? Raisa? Sabila? Safira? Salimil Ummah? Iya, cacar Ustaz. Salsabila? Talita? Ulya? Wahdina? Wahid, isnan, salasa, arba, khamsah, sittah, sab'an far. Sab'an far ma hadarat atau ma hadarna fi hadzal yaum. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita hari ini masih bisa belajar bersama, ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ustaz pengen nanya dulu nih, ya.
pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar kurs tentang Quran surah apa? Ayat berapa? 1 sampai 11. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Siapa yang angkat tangan? Anti coba baca yang keras. Hah? Yang keras? Siapa? Coba baca. Ya, nggak apa-apa, nggak usah malu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما ما بخل واستغنى فكذب بالحسنى. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kandungannya. Kalaulah pertemuan sebelumnya kita belajar membacanya, menghafalnya, hari ini kita akan belajar tentang kandungannya, kandungan Quran surah Al-Lail 1 sampai 11. Ya. Nah, sebelum kita mulai, siapa yang tahu apa isi kandungan dari Al-Lail tersebut? Yang tahu nggak? Apa? Sumpah Allah terhadap ciptaannya. Ya, ada lagi siapa? Pintar. Apa lagi? Hebat. Masya Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap orang yang dermawan. Dermawan. Ada janji balasan bagi orang yang dermawan. Apa itu dermawan? Baik hati, baik hati. Baik hati. Pergi. Suka sedekah, tak pelit. Suka memberi apa? Iya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang isi kandungan Quran surah Al-Lail 1 sampai 11 yang menjelaskan tentang apa? Tentang sikap dermawan atau balasan Allah terhadap apa? Orang yang bakhil. Orang yang dermawan dan ancaman bagi orang yang apa? Bakhil. Bakhil atau Kikir. apa itu bakhil? Pelit. Pelit. Pelit, apa itu pelit? Asin. Asin. Tak mau berbagi. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke tema atau materi pelajaran hari ini, nanti saya harapkan setelah kita belajar ini apa? Antun bisa mendeteksi kandungan dari surah tersebut nanti secara berkelompok. Bisa menunjukkan sikap atau perbuatan yang berhubungan dengan kandungan Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Paham ini semua? Jadi setelah kita anakku sekalian, kita pelajari sekarang cuma 11 ayat. Nah, di surah Al-Lail itu ya, secara ringkas. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Apa tugasnya? Perhatikan. Mengamati gambar. Itu ada 3 orang toh pelakunya. Ya, sudah terbayang semuanya? Sudah terbayang semuanya? Baik. Sekarang masuk ke bawah, mengidentifikasi. Kelompok mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada gambar di atas. Ya, silakan. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Perhatikan, Masya Allah. Sekarang perwakilan dari kelompoknya siapa? Nggak semua ngomong. Nanti dari nomor 1, 2 sampai 6 perwakilannya menyampaikan hasil apa? Hasil identifikasinya. Nah, yang kedua apa?
Tadi minta dari setiap kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari pengamatan itu, hasil dari identifikasinya. Ya, silakan kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, dibacakan saja. Yang keras. Bentar, Pak. Tunggu nih, apa? Disorot yang ini, pos 1. Di zoom pun boleh. Ya, yang keras. Ada 1 orang pengemis dan 2 orang yang mampu. Orang A berpikir bahwa apabila ia memberi sedekah kepada pengemis maka hartanya akan berkurang. Pegang. Oh. Baca ulang lagi. Ulang. Enggak apa-apa. Yang keras. Iya. Sama. Ada 1 orang pengemis dan 2 orang yang mampu. Orang A berpikir bahwa apabila ia memberi sedekah kepada pengemis maka hartanya akan berkurang. Sedangkan orang B berpikir bahwa ia akan mendapatkan imbalan kelak di akhirat. Ya, ada yang pengen menanggapi dari apa yang disampaikan? Ada yang menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Saya bilang kelompok orang A dia beranggapan apa? Bahwa kalau dia bersedekah maka akan berkurang. Sedangkan orang B kalau bersedekah apa? Akan mendapat imbal, akan nambah. Ada yang mau nanggapin atau ada pendapat lain? Kita mulai kelompok 2, silakan. Dibacakan hasilnya. Siapa? Iya. Siapa? Baca. Iya, Laurit. Ini baca. Simpel sekali gitu jawabannya. Ya. Sedikit ya. Enggak baca enggak apa-apa. Dibaca enggak apa-apa. Memberi sedekah. Yang keras. Memberi sedekah. Apa? Memberi sedekah untuk membantu orang yang tidak mampu. Memberi sedekah untuk membantu orang tidak mampu. Ya, Masya Allah ya. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Nah, ya. Suatu hari ada seorang pengemis. Kemudian datanglah 2 orang pemuda yang menjumpai pengemis tersebut. Orang pertama merasa jika ia memberi uangnya maka uangnya akan berkurang. Sedangkan orang kedua merasa jika ia memberi uangnya maka uangnya akan bertambah atau pahalanya. Maksud kata yang uangnya bertambah nih pahalanya yang bertambah. Pahala yang bertambah, Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Kelompok 3 bilang apa? Orang yang berinfak itu ya orang yang berapa yang kedua ya? Orang kedua yang dia berinfak itu apa? Dia beranggapan meyakini bahwa saya ketika dia berinfak hartanya akan bertambah. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud ada pahala yang bertambah. Sementara orang yang satunya apa? Dia beranggapan kalau berinfak sedekah hartanya akan berkurang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kelompok 4 silakan. Orang C membayangkan jika uangnya diberikan kepada orang A maka uangnya akan berkurang. Suaranya keras sedikit. Orang C membayangkan jika uangnya diberikan kepada orang A maka uangnya akan berkurang. Orang B juga membayangkan uangnya akan bertambah. Orang B dengan ikhlas memberikan uangnya dan dia akan mendapatkan imbalan. Imbalan itu apa? Kayak dapat pahala. Pahala, baik. Ya. Iya, Masya Allah ya. Kelompok 4 hampir mirip dengan jawaban kelompok 3. Ya, kelompok 5. Yang keras. Udin perlu bantuan. Ada 2 orang yang di sampingnya. Terus si Junet memberikan uang kepada
Si Junet memberikan uang kepada si Udin karena dia berpikir kalau dia akan mendapatkan duit yang lebih besar lagi dibandingkan duit yang dia sedekahkan. Sedangkan si Ali ini sangat kikir. Dia menghitung duitnya yang akan berkurang sehingga dia tidak mau menyedekahkannya. Ya, baik. Ini pakai istilah nama-nama ya, Masya Allah, Junaid dan Ali gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik, hampir ya jawabannya Masya Allah ya. Nanti kita silakan kelompok 6 terakhir ya. Ada seorang yang sedang bersedekah kepada fulan. Orang yang memberikan sedekah berandai-andai bahwa ia bersedekah akan diganti lebih banyak pahalanya. Sedangkan ada seorang pria yang ingin bersedekah, tetapi ia bersedekah, maka dia bersedekah karena dia memikirkan akan uangnya berkurang. Kalau yang pertama tadi ya, orang ingin bersedekah tapi mikirnya apa? Takut duitnya berkurang. Masya Allah, pintar semua. Barakallahu fiik. Ahsanti. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Mari kita sepakat semua ya. Ketika seorang itu bersedekah, maka apa? Dia akan mendapatkan imbalan yang Masya Allah, dia akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Apa imbalannya itu? Berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, sekarang sudah semua. Nah, masuk ke poin berikutnya apa? Mengumpulkan data. Ustadz punya lembaran. Nanti ini akan bagi per kelompok, silakan dibaca ya. Dan juga buah nanti dapat mengambil membaca dari buku yang materi yang ada di buku. Ya, silakan digabungkan. Apa tugasnya? Nanti kan Ustaz sebutkan apa tugasnya. Sekarang silakan ini diterima terlebih dahulu ya. Silakan di belakang. Tolong ke belakang. Ini dibaca saja ya. Dibaca saja materinya. Ya, ini. Ya. Apa tugasnya? Lihat, perhatikan. Apa? Peserta didik, tugasnya apa? Tugasnya mengumpulkan data atau informasi data ya yang berkenaan dengan materi dari buku paket dan tadi apa? Dan yang telah Ustaz bagikan tadi. Kalian baca apa informasi yang kalian dapatkan dari itu. Ya. Tuh, 1. Sudah? Sudah. Dibaca di buku paketnya. Buku paketnya ada kan? Nah, baca buku paketnya. Dibaca materinya. Yang kedua, setelah kalian baca, kalian juga membaca Quran surah Al-Ma'idah ayat 1 sampai 11 bersama artinya. Baca saja. Yang ketiga, baca juga ini. Yang tadi Ustaz bagikan selembaran lembaran tadi itu. Dibaca juga ya. Kemudian cara penjelasan tentang ayat tersebut, maksudnya ayat Quran surah Al-Ain 1 sampai 11 melalui teks tadi yang Ustaz bagikan. Ya, teks materi pembelajaran. Nah, sini apa isi kandungan Quran surah Al-Lail. Ya. Paham tuan? Apa tugasnya? Hanya membaca. Sudah? Baik, Ustaz kasih waktu membacanya 5 menit dari sekarang. Silakan dibaca masing-masing semuanya. Setiap anggota kelompok membaca atau boleh dibagi tugas. Siapa yang membaca buku paket, siapa yang membaca tadi teks materi pembelajaran. 5 menit selesai dari sekarang. Silakan.
Ntar baca dulu. Dengerin. Ustadz hanya minta kalian membaca. Belum mencari kesimpulan, belum mencari kandungan, belum. Hanya membaca saja dulu. 5 menit dari sekarang. Silakan. Ada dibagi, ada yang baca buku, ada yang membaca apa? Lembaran teks tadi yang sebagian itu ya. Nah, biar cepat. 5 menit ya, bisa insya Allah. Khair.
Tip, waktu selesai. Ya, udah. Ya, sekarang lihat lagi di bunyinya lembaran LKPD-nya. Nah, ya kan? Nah, sekarang sudah kalian baca semua kan? Sudah. Sudah dibaca semua. Nah, sekarang lihat mengolah informasi. Ya, di bawahnya setelah mengamati gambar, sudah tadi kan? Sudah. Dan mengumpulkan data tadi yang setelah kalian baca tadi itu, materi dari buku paket, baca ayat, baca Quran surah lain 1 sampai 11, baca lembar yang Ustaz bagikan. Maka apa? Maka apa saja isi kandungan yang terdapat pada Quran surah Al ayat 1 sampai 11. Nah, silakan Antuna tuliskan di sini. Ya. Tuliskan di sini sudah. Di halaman sebelahnya sudah. Boleh lebih dari yang ada di kolom. Boleh lebih dari yang di kolom. Sudah? Ya, silakan ditulis. Ini Ustaz kasih waktu 10 menit. 10 menit dari sekarang. Silakan. Setelah nanti antum tulis apa? Setelah baru kita presentasikan. Kalian sampaikan argumennya apa? Ya, masing-masing kelompok. Silakan. Udah semua kah? Itu udah, Centeng. Sekarang. Sudah? 10 menit ya. Oke. Kalau tadi baca benar baru udah langsung terekam di otaknya. Ya kan, langsung ditulis aja tuangkan apa gitu. Ya, silakan. Ya, semuanya membantu temannya. Kandungannya itu ditulis semua sampai nomor 7. Boleh lebih dari 7. Ya. Jadi poin-poinnya aja, bukan cerita, poin-poinnya aja ya. Poin-poinnya apa? 1, 2, 3 gitu loh. Ya. Jangan apa? Poin-poinnya aja. Kalian mencari, Ustadz sambil nilai ya. Terus sambil nilai kerjaan kelompok gimana.
Kan isi kandungan itu isi arti-arti kandungan, arti-arti ayatnya kan. Bukan. Kandungan itu apa sih yang dibicarakan dari ayat tersebut? Poin-poinnya. Poin-poin 1, 2, 3. Misalnya poin 1 misalnya dilarang berbohong misalnya. Contoh. 2, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Misal nih ya, contoh. Tiganya tambah pakai besar. Lebih dari 3. Minimal 3. Diisi semua kok bisa. Itu tidur ya? Oh, nulis ke tidur. Parah kan? Parah kan? Satu orang dia. Udah, fokus. Kita fokus belajar, diskusi, kerjakan, nggak usah mikir kemana mana ya. Bisa nggak minta ini ya, minta tambahan waktu ya? Ada nggak Bu Ika? Nah, coba ya. Bilang gini kalau ada, Anda minta tambahan waktu gitu, belum selesai ya. Udah kerjain, fokus. Anggap aja nggak ada orangnya. Minimal penuhkan itu.
Anti siapa namanya? Hah? Oh, Dipa Nugraha. Masya Allah. Baik, sudah selesai waktunya. Sudah selesai waktunya. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Seadanya aja berapa? Sudah? Sudah selesai. Baik, kita mulai. Kita mulai dari kelompok pertama dulu. Ya. Kelompoknya mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh kelompok pertama, hasil dari apa namanya tadi? Mengumpulkan data dari buku pelajaran atau buku paket, dari membaca Al-Qur'an, Quran surah Al-Ain 1-11, dan membaca teks materi pembelajaran. Silakan hasilnya kelompok 1. Dibaca. Tegak dulu. Susah. Dibaca. Nah, Allah menciptakan kami kelompok 1 gitu ya. Nah, akan menyampaikan Kami kelompok 1 akan menyampaikan isi kandungan Quran Surah Al-Ain ayat 1-11. Yang pertama, Allah menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki. Yang kedua, Allah menerangkan segala sesuatu memiliki perbedaan. Yang ketiga, Islam membenci sifat bakhil. Yang keempat, ada orang yang bersedekah ilmu, adapun bersedekah harta. Yang kelima, bersedekah sebaiknya ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang keenam, orang yang bakhil hartanya akan sia-sia. Yang ketujuh, siang adalah waktu beraktivitas sedangkan malam adalah waktu istirahat. Sedangkan malam waktu untuk istirahat. malam waktu untuk istirahat. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsanti. Baik, Masya Allah ya. Kelompok 1 Masya Allah, penyampaian luar biasa ya. Sudah ada kelihatan poin-poinnya apa isi kandungan dari Al-Ain 1-11. Baik, sekarang kita dengarkan kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2. Yang keras. Tidak kedengaran. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan isi kandungan Quran Surah Al-Ain dari 1-11. 1. Allah bersumpah dengan menyebut ciptaan-ciptaannya. 2. Allah bersumpah dengan menyebut malam dan siang karena kebenaran tidak bisa dibantah. 3. Allah bersumpah dengan menyebut laki-laki dan perempuan karena hanya Dialah yang mampu menciptakan dua golongan tersebut. 4. Allah menerangkan bahwa segala sesuatu pasti memiliki perbedaan. 5. Senantiasa menginfakkan hartanya untuk kebaikan. 6. Kemudahan beramal baik serta kemudahan untuk menjalankan ketaatan. 7. Allah menjanjikan kepada mereka
kemudahan. Kemudahan. Baik. Kelompok 2, Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsanti. Barakallahu fiik. Nah, ya. Ya, ada beberapa poin yang bisa Ustaz catat ya. Masa apa tadi? Allah memudahkan jalan kebaikan ya dan sebagainya. Nah, kelompok 3 belum siap. Kelompok 4 silakan. Silakan. Kami dari kelompok 4 isi kandungan Quran lagi. 1. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. 2. Allah akan menyiapkan bagian jalan yang mudah bagi orang yang suka bersedekah. 3. Allah akan mencelakai orang yang kikir. 4. Allah menyuruh kita untuk bersedekah. 5. Mendustakan pahala di alam akhir kelak. 6. Allah sangat menyukai orang yang ikhlas dalam bersedekah. 7. Siang adalah waktu beristirahat dan malam adalah waktu untuk siang adalah waktu beraktivitas dan malam adalah waktu untuk beristirahat. Iya, siang beraktivitas, malam untuk beristirahat. Poin yang anjuran bersikap dermawan ada di situ? Nggak disebutkan? Belum, ya. Taib, nggak apa-apa. Taib, ahsanti. Sekarang masuk kelompok berapa? Kayaknya lemas banget nih. Mana semangatnya? Takbir. Iya. Nah, kelompok 5 silakan. Isi kandungan Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 5 yang membacakan isi kandungan Quran surah Al-Lail dari ayat 1 sampai 11. 7 poin isi kandungan. 1. Sumpah Allah kepada makhluknya. 2. Tidak boleh kikir atau bakhil. 3. Menjadi orang yang dermawan. 4. Ikhlas bersedekah karena ridho Allah Ta'ala. 5. Bahwa sedekah tidak mengurangi harta. 6. Janji Allah akan meninggikan derajatnya. 7. Menjelaskan ancaman bagi orang yang kikir atau bakhil. Ada ancaman bagi orang yang kikir dan bakhil. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, ahsanti. Barakallahu fiik. Ya, sekarang kelompok 6 silakan. Kami dari kelompok 6 ini menyampaikan isi kandungan Quran surah Al-Lail 1 sampai 7. Yang pertama, sumpah Allah kepada makhluknya. 2. Balasan atau janji Allah bagi orang yang dermawan. 3. Hukuman bagi orang yang bakhil dan kikir. 4. Perintah untuk dermawan. 5. Larangan berbuat bakhil. 6. Saling berbagi. 7. Meyakini bahwa ciptaan Allah itu sempurna. Ahsanti. Kayak orang belum makan ya. Ahsanti. Barakallahu fiik. Sebelah sini diam, nggak ada suaranya. Kemana? Barakallahu fiik. Sendirian coba, nggak ada temennya. Ahsanti. Nah, sekarang kita dengarkan kelompok terakhir. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok berapa? 3. Silakan. Anda sama menjelaskan juga ya Ustaz. Boleh. Masya Allah. Sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang isi kandungan surah Al-Lail dari ayat 1 sampai 11. Yang pertama, ayat 1 sampai 3 yaitu Allah bersumpah dengan ciptaannya. Dengan ciptaannya itu isi kandungan dari ayat 1 sampai 3 yaitu Allah bersumpah dengan ciptaan malam, siang dan ciptaan laki-laki serta perempuan. Yang kedua, siang adalah waktu aktivitas dan malam adalah waktu istirahat. Maksudnya adalah pada siang hari semua manusia beraktivitas untuk mencari nafkah, harta, pahala, dan pada malam hari itu bagikan pakaian. Artinya mereka beristirahat setelah melakukan aktivitas.
Yang ketiga yaitu penciptaan dua golongan dari tetes mani, kemudian menjadi segumpal daging, dan kemudian dijadikan laki-laki dan perempuan, yakni penciptaan laki-laki dan perempuan. Yang keempat, tidak boleh kikir dan bakhil, dan Allah menjanjikan balasan untuk orang yang kikir dan untuk orang yang bakhil. Yang kelima, perbuatan amal setiap orang itu berbeda. Maksudnya di sini adalah setiap perbuatan orang itu berbeda karena ada yang beraktivitas seperti mencari pahala, bersedekah dan sebagainya. Ayat 5 sampai 7, orang yang bersedekah dan membenarkan adanya pahala, maka baginya surga. Yang ketujuh, ayat 8 sampai 11, orang yang bakhil dan merasa mereka itu cukup dan mendustakan pahala, maka Allah akan menyiapkan jalan yang sukar dan hartanya tidak akan berguna. Itu saja isi kandungan Al-Lail dari 1 sampai 11 dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Barakallah. Baik. Nah. Ya, alhamdulillah sudah dengar semuanya. Ya, anak-anak sekalian, perhatikan bahwa ketika menyampaikan hasil diskusi itu, ya kan, pertama, tadi benar, kelompok 3 dimulai dengan salam, ya, menyapa teman-temannya dulu. Apa kabar teman-teman semua? Misalnya kan, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu kan, sapa dulu teman-temannya. Nah, kemudian setelah itu baru kami dari kelompok ini akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait tentang isi kandungan Quran surah Al-Lail dari 1 sampai dengan 11. Dibacakan selesai bacanya. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau menanya tentang materi tentang hasil diskusi yang kami sampaikan, dipersilakan. Adanya silakan. Di apa ada tanya jawab situ, ya. Oh, yang satu nanya, saya nggak paham maksudnya ini apa gitu. Dia bilang malam itu waktu istirahat, siang waktu bekerja itu maksudnya apa? Terus ayat yang menunjukkan itu yang mana gitu kan, bisa saja. Nah, tadi mengatakan bahwasanya orang bersedekah itu akan mendapatkan pahala gitu kan? Itu mana ayatnya gitu kan sebagainya, ya. Nah, nanti ke depan akan harus diperbaiki. Nanti setelah ada diskusi seperti itu jalannya, ya. Sampaikan, kemudian apa lagi? Sampaikan, kemudian apa? Diminta temannya menanggapi. Terakhir disimpulkan. Apa kesimpulan dari hasil diskusinya? Ya kan? Apa hasil kesimpulan disampaikan? Nah, kesimpulannya apa? Satu, Allah menciptakan, Allah bersumpah dengan alam, dengan makhluk misalnya. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik atau perintah untuk berderma, ya kan, dan larangan untuk berbuat kikir dan sebagainya. Fahim ton? Oke. Selanjutnya, anak-anak sekalian, masih ada dikit, ya, masih ada sedikit, ya. Nah, setelah kita mempelajari ini semua tadi, ya kan, sudah antuna tulis tadi apa namanya kandungannya, ya. Sudah kan? Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang membuktikan. Harus dibuktikan. Apa pembuktiannya? Lihat. Setelah dia melakukan identifikasi, mengumpulkan semua data, bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa sikap dermawan menjauhi kikir bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ayo, gimana caranya? Nah, silakan dibicarakan sama teman kelompoknya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. 1 poin saja, 1 poin saja. 2, ya, 1 poin saja. Silakan, 2 menit. 1 poin saja, ya. Dan poin itu bisa diberi dengan kata sambung.
Sudah? Sudah? Belum? Taib. Nggak usah takut salah. Ya. Yang udah siap angkat tangan. Atau kalau sampai hitung ketiga nggak ada yang mau, Ustaz tunjuk. Wahid. Enggak ditulis, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Isnan. Salah, sah. Angkat tangan. Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Hah? Gimana cara membuktikannya? Kalau kita dengan bersedekah, kita nggak bakhil, Allah tuh ridho sama kita. Yuk kelompok 5 dulu. Silakan. Kelompok 5. Singkat, padat, jelas. Kita melakukannya secara ikhlas. Melakukan secara Ikhlas. ikhlas. Katanya secara ikhlas. Ada yang lain? Kelompok 1, silakan. Ustaz minta bukti ya. Sambil baca Quran apa pakai Ustaz? Ya. Ustaz minta bukti. Gimana cara membuktikannya? Kalau kita tuh ridho, kalau kita sedekah apa, berbuat kebaikan, ya suka bersedekah, Allah ridho sama kita. Silakan maju sini. Ya. Apa tadi tuh? Hal yang bisa membuktikan bahwa sikap dermawan dan menjauhi kikir bisa mendatangkan ridho terdapat di surah Al-Lail ayat 7. Fasanu yassiruhu lil yusra, yang artinya Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jalan yang Mudah. dan terdapat juga di ayat 10. Start. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ya, sekarang untuk siapa? Untuk siapa? Itu sukar. Untuk orang yang Untuk orang yang bersedekah. Oh, Aurora. untuk orang yang bakhil ya. Terima kasih. Ahsanti ya. Jalan yang sukar untuk orang bakhil yang kikir. Nah, ada lagi? Bukan menyimpulkan. Ya, ini belum ada yang masuk poinnya. Silakan. Nah, buktinya gimana? Kalau kita bersedekah, berbuat dermawan, menyokikir, Allah ridho sama kita. Bukti gimana? Allah sangat menyukai orang yang dermawan dan akan mendapatkan surga, terdapat pada Quran surah Al-Lail ayat 6. Wasaddaqo bil husna dan Nggak benar dengar, kurang keras. Wasaddaqo bil husna artinya dan membenarkannya adanya pahala yang terbaik surga. Ada lagi? Udah. Iya, kelompok 4. Ada lagi? Kata tadi apa? Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan dan mendapat pahala. Membenarkan dan mendapat pahala. Ada yang lain lagi? Ya, kelompok 2. Menginfakkan hartanya dan bersedekah dengan ikhlas bukan karena terpaksa, maka Allah akan menyiapkan jalan yang mudah. Sedangkan mereka yang angkuh sudah pasti neraka dengan segala siksaannya. Masya Allah ya. Sudah cukup ya perwakilan dari beberapa kelompok ya. Bahwasanya gimana cara membuktikannya? Kalau dermawan itu ya, dermawan itu mendatangkan ridho Allah dan kikir mendatangkan apa namanya tadi, sikap dermawan dan juga kikir mendatangkan keridhaan Allah. Gimana buktinya? Menginfakkan harta, apalagi
bersedekah, apalagi suka membantu. Kira-kira dari perbuatan tersebut tadi yang kalian sebutkan itu benar nggak Allah itu apa terbukti nggak kalau Allah itu memang menyukai perbuatan tersebut? Apa buktinya tadi? Misalnya kita nyumbang uang berapa gitu terus dapat uang lagi. Apa tadi? Yang kelompok satu apa tadi bilangnya? Mendapat Fasanu yassiruhu lil yusra. dapat jalan yang lurus. Yang mudah. Itu tanda Allah ridho. Itu bukti kalau ridho terhadap orang yang dermawan dan menjauhi sikap kikir. Nah, ya. Tayyib. Nah, terakhir kita simpulkan. Kita simpulkan bersama-sama. Nah, kita simpulkan bersama-sama ya tentang pelajaran ini. Coba yang pertama apa tadi? Isi kandungnya. Siapa yang pertama? Hah? Allah menciptakan laki dan perempuan. Allah bersumpah terhadap makhluk. Terus? Bukan, itu bukan kesimpulan, itu namanya ngambil kandungan. Ini kesimpulan semuanya. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu mungkin ada pahala untuk orang yang bersedekah. Hah? Ada pahala untuk orang yang bersedekah. Pahala orang bersedekah dan Balasan bagi orang yang kikir dan bakhil. ada ancaman bagi orang kikir. Nah, kesimpulan dari tersebut apa? Allah menyiapkan paha bagi orang yang dermawan dan ancaman bagi yang kikir. Sekarang antuna pilih mana? Kikir apa dermawan? Benar. Yakin? Siapa yang suka bersedekah di kelas ini siapa? Enggak boleh ada yang bersedekah. Hah? Oh iya Fulana. Ya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini apa bisa membantu pembelajaran, bisa membantu apa namanya yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan, kita terapkan di bersama-sama. Taib, saya minta tolong lagi ini satu, ada dua masih. Ini penilaian antar teman. Jadi kalian nilai temannya satu orang tuh teman, ya. Tinggal dicentang saja, kasih nama teman siapa, nama teman, nama penilai, kelas, semester, materi pembelajaran kita hari ini. Ya tulis, ya. Itu masing-masing. Tadi teman waktu kerja kelompok ngapain aja? Ikut nimbrung nggak? Apa diem doang? Nah, silakan dinilai. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Satu orang dinilai. Hah? Itu enggak, ambil aja, bawa pulang untuk dibaca ya. Sama kata tadi. Apa artinya tuh? Iya, sama kata apa kata tadi? Ininya ke Ustaz bawa pulang. Kalau ini Itu enggak, soalnya dikumpulkan. Tadi yang dibagikan itu kelompok. Boleh bawa pulang. Berapa orang? 3. Kalau ini Iya, boleh. Nanti soalnya dikumpulkan lagi ya. kesimpulan ke Ustaz rincikan tuh Ustaz. Tadi yang kayak mendeteksi itu 1, 2, 3. Apa namanya? Kandungan dari apa? Quran surah Al-Ain 1 sampai 11. Siapa lagi udah semua? Ada yang belum dapat soal? Nanti hasil dari penilaian kalian ini teman-temannya akan jadi dasar Ustaz dalam penilaian.
Sudah? 10 menit ya, paling lama 10 menit selesai insyaallah. Tuh kalau udah baca benar langsung keluar kan, apa-apa saja langsung cepet tuh. Nggak lama-lama kan. Nah ketika antum bisa ngisinya tanpa lihat buku baru masya Allah udah paham semua. Saya pengen nanya lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Taib. Apa yang telah kita pelajari hari ini anak-anak semuanya? Menggapai ridha Allah dengan sikap dermawan dan kikir. Ya, itu ada di surah apa? Ayat berapa? Iya. Terus janji Allah apa untuk orang dermawan? Apa? Kemudahan. Terus jaminan surga, apalagi? Pahala. Terus untuk orang yang kikir apa? Apa balasannya? Susah. Ancamannya dosa. Mendapat apa? Ancaman dosa. Tapi orang dermawan apa? Mendapat apa? Mendapat apa namanya? Pahala. Bisa masuk surga. Orang kikir apa ancamannya dosa. Masya Allah. Tayyib. Terus apa saja manfaat sikap dermawan? Apa manfaatnya? Banyak. Apa? Coba satu aja. Enggak mau. Apa coba? Manfaat sikap dermawan apa coba? Katakan dermawan kan apa? Dermawan tadi apa tadi bala apa? Janji dari Allah, jamin dari Allah dapat pahala. Nah sekarang manfaatnya apa? Masya Allah, suka banyak orang. Suka nggak ada yang ngasih? Antum suka nggak ada yang bantu? Suka ya? Ada yang nolong, ada yang kalau kita susah, ada yang bantu. Dipercaya, banyak teman dan Masya Allah. Terus kerugian yang kikir apa? Jangan orang. Kira-kira seneng nggak punya teman kikir? Kenapa nggak suka? Pelit, ya. Makan seorang. Ada enggak seperti itu? Wah. Gilir kita diaga enggak? Masya Allah. Ya, hari ini kita nggak boleh bersifat kikir. Tayyib, syukran jazakumullah khairan atas pertemuan kita hari ini. Dan insya Allah pertemuan kedepannya kita akan belajar masih dengan tema yang sama. Tapi apa? Kita akan belajar tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ya, tentang sikap dermawan. Insya Allah pada pertemuan mendatang. Dan saya harapkan di asrama belajar ngerajin, ya, tentang sikap dermawan. Insya Allah pada pertemuan mendatang. Dan saya harapkan di asrama belajar ngerajin. Kemudian tadi yang belum hafal dihafalkan. Nah, iya dihafalkan. Jangan males-males ya. Kemudian yang sudah kita pelajari hari ini diamalkan, dipraktekkan, ya, suka berbagi dan tidak boleh pelit. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.